Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan Indigo, ini kali kedua sharing bareng Mbak Nana ya, Mbak? Iya, bener. Dengan senang hati 2 kali silaturahmi sharing di Jurnal Intan Indigo. Nah, kali ini kita santai aja nih sharing, nggak ada tema, tapi yang pasti aku tertarik yang belum lama ini Mbak Nana jalan-jalan spiritual bisa dibilang gitu ya. Napak tilas di Bali ya Mbak. Bisa di-sharing mungkin di Bali itu kemarin awalnya itu apa yang bikin tertarik Mbak Nana, kenapa Bali? Sebenarnya kalau Bali itu sebenarnya udah lama punya planning, cuman kan pertama kali datangnya COVID itu tadinya udah sempet pesen semua, udah prepare semua, ternyata itu tuh batal gitu. Udah pesen batal, setiap pesen batal. Nah, semakin jauhnya perjalanan aku, jadi memang akhirnya pertama kali itu aku ke Jogja dulu, terus baru Jogja nyebrang ke Ungaran di Semarang. Setelah itu jeda berapa bulan, hampir setahun 2 tahun lah, itu baru beliau-beliau mengatakan coba untuk menyeberang gitu. Dan sebelum itu juga beliau-beliau ini juga berpesan untuk pergi ke Banyuwangi gitu. Itu disebut itu Mbak, maksudnya seberangnya di mana? Seberangnya itu setelah Banyuwangi, Bali. Oh, kalau Banyuwangi itu memang dapat Banyuwangi atau jadi kalau Banyuwangi itu sebabnya itu karena waktu itu aku ada perjalanan ke sana, terus beliau ini menyampaikan coba kamu untuk pergi ke Alas Purwo karena di situ ada pura atau apa gitu, pokoknya ada bangunan sejarah, bangunan tua gitu, peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang lalu gitu kan. Tapi memang belum ada sempat ke sana gitu. Jadi berdasarkan bisa dibilang panggilan. Ya Mbak, undangan yang memang mengharuskan Mbak Nana kesini. Dan kayaknya emang listnya udah banyak, udah numpuk tapi kliknya baru ke Bali dulu. Gitu. Iya, emang biasanya undangan itu kan satu persatu, tapi kalau yang aku lihat kayaknya Mbak Nana udah listnya udah banyak, udah menunggu, tapi satu persatu tergantung panggilan hati. Nah, di Bali itu kan banyak pesonanya, banyak selain pantainya pasti kan, terus secara spiritual 11-12 sama Jogja, aku bilang gitu ya kan, hampir sama walaupun vibe-nya beda. Tapi kentalnya tuh kan sama. Waktu di Bali itu Mbak Nana di mana aja tuh Mbak? Pertama itu yang aku itu pergi untuk melukat gitu kan. Jadi melukat itu kan secara universal, siapa aja boleh gitu. Itu aku ke Taman Beji Waterfall. Jadi sebelum ke Taman Beji Waterfall itu aku tuh cuman dibimbing kamu pergi ke sini gitu. Jadi udah sampai di Bali itu sehari sebelumnya tuh mikir ini kemana ya, masih jadi kayak orang buta arah, masih belum tahu gitu kan. Udah gitu kan di Bali juga buta soal gitu, kalau mungkin di Jogja aku masih paham gitu kan. Karena udah berulang kali. Nah di Bali ini dengan mungkin agak budayanya berbeda atau apa, jadi aku masih bingung gitu. Terus akhirnya nanya-nanya lah sama orang, melukat itu di mana sih? Karena cuman melukat tuh di sini gitu kan. Terus tiba-tiba pas malamnya apa sorenya gitu. Dari datang tuh ya, dari datang sorenya. Sorenya itu jadi jeda 1 hari. Jadi aku sampai itu malam, terus 1 hari, baru besoknya lagi berangkat. Nah 1 harinya itu aku masih nyari ini kemana ya, karena kan selama ini melukat itu di Campuhan atau di mana banyak kan. Nah waktu aku sudah merencanakan itu ternyata bukan di situ. Nah kata dari Mas tuh, beliau itu menyampaikan bahwa pasanganmu nih seneng loh ke tempat yang dimana air terjun, seneng yang alam gitu kan. Nah ditunjuklah suatu tempat yang ada air terjunnya, terus disebut Taman Beji. Disebut itu namanya? Taman Bejinya tuh disebut, Pura Taman Beji. Nah
Di Bali sendiri drivernya pun waktu membawa kami itu nggak tahu tempat itu di mana karena namanya Taman Beji itu banyak banget gitu. Itu tuh sampai berkali-kali tuh salah tempat karena saking banyaknya nama Beji. Terus akhirnya dengan patokannya yang ada air terjunnya gitu. Baru itu titik sini nggak ketemu, titik sini nggak ketemu. Jadi kayak dibuat puter-puter gitu kan. Maps-nya driver beda sama maps kita beda gitu kan. Akhirnya ketemulah tempat itu, ketemu tempat itu dan di sana buat aku kayak memang kalau orang bilang healing ya emang tempatnya itu memang ya bagus banget, healing banget gitu. Jadi dari parkiran itu masih turun lagi ke bawah gitu. Baru setelah itu kita melukat gitu. Jadi ada banyak prosesnya, ada ke bawah. Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Dan itu ditemenin pemangku setempat. Pemangku setempat ditemenin. Jadi ada yang ngarahin, nggak maksudnya kita sendiri gitu enggak. Jadi emang benar-benar ke Bali itu memang Mbak Nana mengikuti arahan dari beliau. Bisa dibilang leluhur ya Mbak, yang memang mengarahkan harus ke sini. Nah dari tempat pertama itu apa yang Mbak Nana dapat? Yang pertama kali aku dapat itu rasanya tuh tenang gitu kan, dan kayak nyaman banget gitu. Sampai walaupun aku udah kedinginan di situ, tapi masih kayak enak, betah di gitu. situ. Karena ada beberapa tempat yang mungkin di luar kota selain di Bali itu aku nggak betah gitu. Tapi ini kayak rumah ketiga mungkin. Kalau Jogja rumah kedua, ini rumah ketiga gitu. Jadi kayak enak banget gitu. Pengen berlama-lama pengen lama-lama di situ. Terus di situ ketemu sama leluhur di situ nggak Mbak? Kalau bertemu dengan leluhur di sana itu jadi aku nanya dulu nih di tempat yang pertama karena aku nggak mau takut salah gitu kan, jadi aku harus cross check lagi itu benar atau enggak gitu. Jadi entah kenapa ada satu kebetulan pemangku, kalau dibilang tuh pedandenya, tiba-tiba pedande. Jadi setelah pemangku setempat di situ. Pedande tuh ya, apa sih? Mungkin ada yang bisa lebih jelasin ya. Pedande tuh kayak pemuka agamanya lah atau apa yang paling tinggi gitu. Jadi suatu kehormatan banget tiba-tiba selesai melukat itu pedandenya di situ. Jadi kayak udah kayak waktunya tuh kayak udah diatur gitu kan. Setelah itu yang lain ganti baju, aku akhirnya izin ke pedande gitu kan. Nah ke pedande tersebut aku tanya mungkin dari tempat ini apa kayak gitu. Dan setelah itu aku nanya, tadi aku ngeliat bahwa ada sosok perempuan yang cantik banget. Tapi setelah aku balik dia berubah menjadi nenek-nenek gitu. Terus pedanda tuh menyampaikan mungkin itu adalah Niang gitu. Cuman kan aku masih kayak masa sih gitu loh, cuman masih belum, ya udahlah gitu loh, cuman nggak terlalu ngeh gitu kan. Nggak terlalu langsung percaya 100% gitu ya. Gitu. Nah ngomong-ngomong Niang itu apa sih Mbak kalau berdasar pengetahuan Mbak Nana? Jadi itu adalah seorang mungkin bisa dibilang leluhur, atau kalau orang Bali bilang tuh kayak Dewi Kemakmuran gitu. Karena kan ada Dewi Laksmi juga kemakmuran. Terus kalau yang di Jawa tuh Dewi Sri gitu kan. Nah dia itu Niang itu seorang, ya bisa bilang seorang dewi juga di sana. Dan maaf kalau ada salah, tapi maksudnya paling dihormati di sana. Iya sih. Kalau aku baca-baca sedikit artikel ya Mbak, itu Niang itu seperti roh suci ataupun leluhur, kalau kita bilangnya ya leluhur yang memang salah satu yang diagungkan di Bali. Dan itu memang namanya leluhur biasanya juga akan memilih akan ketemu sama siapa. Nah itu dari tempat pertama berarti dapatnya itu ya Mbak, tentang yang perempuan tadi ya, kita nggak berani ngeklaim siapa beliau. Yang pasti auranya kan pasti akan berbeda. Terus lanjut ke hari berikutnya? Hari berikutnya itu aku ke Lempuyang. Lempuyang.
Nah, kalau lempuyang ini leluhur dari Jawa. Itu coba kamu naik sampai atas kayak gitu. Cuman kan kalau sampai atas, aduh gimana gitu karena itu tempatnya tinggi gitu tinggi, ya, tinggi. kayak pegunungan. Pegunungan. Oh, iya. Nah, Oke. jadi lempuyang itu depannya Gunung Agung. Oh iya, jadi kalau ditarik garis lurus mungkin langsung berhadapan Gunung ke Gunung Agung. Agung. Oh iya, aku belum pernah ke sana Mbak. Jadi aku baca visualnya dari Mbak Nana nih. Jadi kalau kita di mana di Jogja, kalau melihat itu kan Merapi kebuka. langsung garis lurusnya. Nah, ini pas di pura yang pertama itu Gunung Agung. Nah, ini secara sejarahnya aja bahwa Gunung Agung itu punya adik deh, Semeru apa ya, gunung apa gitu. Gunung Semeru. Gunung Agung itu Semeru deh. Kurang tahu Kurang saya. tahu nanti ini deh. Pokoknya masih ada sambungannya. Jadi si Gunung Agung ini katanya kakaknya. Tuh. Jadi menurut sejarah seperti itu. Dan di Lempuyang sendiri itu dikatakan bahwa kalau untuk ke atas sana memang harus jiwa dan raga harus Siap. Dan banyak. Kalau di situ katanya untuk sampai ke atas itu ada yang harus dilakukan sebelumnya nggak sih? Bukan ritual tapi kayak mungkin puasa dulu atau apa gitu, ada nggak? Untuk kesitunya aku belum tahu, cuman memang yang baru aku tahu itu kan tentang melukat. Terus ada juga namanya Saraswati atau apa, pembersihan diri, tapi memang itu kan dari hati. Cuman kalau mau untuk ibadah itu memang secara universal gitu di sana. Berarti kemarin Mbak Nana belum sampai atas dong? Belum. Ditagih nanti loh. Itu dia ditagih. Ditagih suruh balik lagi. Suruh balik lagi. Karena kalau napak tilas leluhur itu kan nggak sesimpel ucapannya ya. Yang terlihat tuh kan kayak napak tilas itu bukan sekedar jalan-jalan doang kan Mbak. Iya, jadi harus ada aturannya, dan biasanya memang beliau para leluhur ini akan menghimbau untuk sebaiknya urut gitu. Urutannya memang harus diikuti dan harus detail. Nah itu cuman karena tinggi atau apa tuh Mbak waktu itu kendalanya? Pertama itu tinggi, kedua itu bisa sampai, pokoknya di sana itu yang aku dari literatur yang aku baca itu 170 tangga atau 100, pokoknya 100-an anak tangga. Terus hampir 3-4 jaman untuk naik, terus udah gitu bertanya lagi dengan jero di sana, pemangku di sana, bahwa harus kuat mental, jiwa raga harus kuat, harus siap. Terus ditambah lagi ada ketakutan karena ada turis asing nanjak akhirnya hilang. Gitu. Iya. Jadi memang banyak, dan pantangannya pun juga katanya nggak boleh berkata capek. Lagi manusia kan, kita cuman kadang capek. keceplosan, Iya. capek ngomong kan. Iya, berarti kayak ini ya Mbak, kayak gunung. Hampir mirip kayak gunung, karena naik gunung manapun itu biasanya selain ada aturannya di situ, nggak boleh ngeluh capek misalkan kayak gitu. Terus selalu kan ada, mungkin Mbak Nana pernah dengar kalau gunung kan pasti ada orang hilang, ya kan, hilang atau tersesat atau diputerin di situ, itu kan pasti ada sebabnya di balik itu kan. Itu mungkin sama kali, karena tempat-tempat kayak gitu kan percaya nggak percaya kan memang banyak yang tidak terlihat yang harus kita hormati. Jadi yang kedua, tempat kedua ini Mbak Nana masih ada PR ya. Masih harus balik lagi ke situ, harus dituntaskan gitu. Terus artinya belum dapat, kenapa harus ke situnya belum dapat nih, karena belum tuntas kan. Terus dilanjutkan ke tempat berikutnya. Tempat berikutnya itu ke Gria Tanah Kilap. Itu dimana pura, semua pura sebenarnya kalau menurut sejarah yang aku ambil dari jero pemangkunya atau dari orang setempatnya, bahwa setiap pura itu disinggahin oleh Niang. Gitu. Cuman di Pura Tanah Kilap itu
itu memang kalau orang mau melukat pun juga di sana bisa, dan di situ juga ya Niang juga berada di sana. Gitu. Jadi semua tempat persinggahan untuk Niang. Itu ada berapa tempat Mbak Nana? Ada 4 atau 3 yang Mbak Nana kunjungin di Bali? Ada 4. Ada 4. Satu lagi? Satu lagi itu namanya Pura Prapat Nunggal. Itu kalau yang terakhir itu jadi gini, itu detik-detik mau sehari sebelum pulang. Mau kemana lagi ya gitu. Maksudnya kita pikir di Pura Tanah Kilap itu udah. Karena jero pemangku di sana itu bilang katanya kalau kamu dari sini nggak usah lagi kemana-mana gitu kan. Gimana aku masih mikir kok kayak masih ada yang ganjel, kurang, ada yang ganjel. Terus tadinya rencana kita cuma mau jalan-jalan aja, nggak ada rencana mau melukat atau apa atau mau sembahyang, enggak gitu. Cuman malamnya lagi, itu malam aja itu baru ngabarin driver jam 12 malam bahwa kita mau ke Pura Prapat Nunggal gitu. Dan akhirnya berangkatlah kita ke sana. Jadi memang mungkin kasarannya driver aku pun juga belum tahu tempat itu gitu. Terus jadi untuk ke Pura Prapat Nunggal itu kalau mau ke sana itu harus janjian dulu sama jero mangkunya. Jadi nggak selalu ada jero mangkunya di sana. Atau pemangkunya atau siapalah untuk membimbing. Harus janjian dulu. Dan letaknya itu Pura Prapat Nunggal itu ada di dalam hutan bakau. Jadi hutan bakau masih ke dalam lagi. Jadi tengah-tengahnya hutan bakau gitu. Nah, setelah itu kita sembahyang. Jadi memang di setiap pura itu ada Ibu Ratu pun di sana, mereka kan juga menghormati ada juga di sana gitu. Dan yang bikin aku kaget adalah jadi setiap pura itu aku nanya, ini yang aku lihat ini siapa, yang aku lihat ini siapa. Jadi selalu aku tanya kayak gitu. Nah, akhirnya di pura yang terakhir pemangkunya tuh bilang, kalau kamu kesini berarti tandanya sudah dipanggil, sudah diundang untuk datang ke sini. Terus aku bilang, iya memang saya ada sempat kayak kebayang bahwa saya tuh kayak ada banyak lautan gitu, tapi kan nggak tahu itu di mana gitu. Oh iya, banyak yang ke sini bahwa kalau misalkan dituntunnya itu ada yang lagi mancing, ada yang lagi apa dengan air laut atau apa gitu. Dan akhirnya di Pura Prapat Nunggal itu si pemangkunya tuh bilang memang itu sudah diundang ke sana, dan memang yang mengundang itu adalah Niang sendiri. Gitu. Jadi itu aku kebayang tempatnya nggak jauh dari pantai atau laut ya Mbak? Nggak jauh dari laut nggak sih? Terus ada hutan bakau dan itu ada di tengah-tengah gitu. Dan di antara 4 tempat yang Mbak Nana kunjungin, rasa-rasanya lebih besar powernya yang keempat ini. Iya nggak sih? Aku nyocokin nih Mbak, aku kan nggak ikut ya, cuma aku nyocokin dari 4-empatnya ini yang paling full powernya yang keempat ini. Nah, dari yang pertama tadi Mbak Nana kan cerita ngelihat sosok perempuan cantik yang terus berubah gitu kan. Itu sempat ngulik nggak sih Mbak Nana, kenapa dia berubah? Kalau aku kan tipe yang nggak mau terlalu ngulik ya, karena di sisi lain aku ini lagi perjalanan, aku takut kekuras kan energi kalau gitu. Mendingan aku ikutin dulu, nanti baru belakangnya aku ini. Cuman pas di pura terakhir itulah aku ngerasa di situ memang benar-benar ini loh tempatnya gitu. Nah kan iya bener, berarti kan aku ngikutin alur ceritanya tuh kayaknya yang keempat itu kayak jawaban pas kemarin ke Bali gitu kan. Nah yang kan dari beberapa tempat itu ketemu nggak sih, maksudnya yang ini sosok ini, yang ini sosok ini gitu nggak? Berbeda atau sama? Kalau dibilang berbeda, kalau sosok yang aku selalu temuin enggak,
hampir sama. perempuan. Cuman kalau ada satu pesan dari Pura Gria Tanah Kilap, kata Jero Mangkunya, kalau misalkan nanti ini yang aku ingat, kalau misalkan nanti ketemu wanita tua atau wanita yang sepuh gitu, kalau ada yang minta 1.000 rupiah dikasih, karena katanya beliau suka menyerupai dan hanya meminta 1.000 rupiah. Hanya berpesan itu, tanpa tahu kenapa nggak gitu ya. Cuman sebatas kita tamu, ibaratnya kan kita tamu datang ke suatu tempat menghargai adat budayanya yang ada di situ. Nah kan Mbak Nana ini kan mirip-mirip sama aku yang memang diharuskan tugasnya gitu kan untuk napak tilas. Nah bedanya ini bukan membandingkan ya Mbak, tapi rasanya itu, rasa di Jogja sama rasa di Bali itu apa tuh pembedanya dari dua tempat itu? Kalau di Jogja aku merasa memang benar-benar rumah banget kalau di Jogja. Kalau di Bali tuh ya seneng, tapi tidak bisa melebihi dari yang di Jogja. Beda ya, beda tetap kayak gitu. Ke rumah yang ini ya kayak ke suatu tempat berbeda tapi kayak tempat suci gitu ya Mbak. Cuman memang di Bali itu sifat, di Jogja mungkin ini perasaan aku aja, pengalaman aku. Kalau di Jogja itu lebih keibuan, lebih halus banget gitu, ulas asih banget. Di Bali pun sebenarnya sama, tetapi aku merasakan hal yang agak berbeda aja gitu. Tapi ulas asihnya masih ada. Nah di Bali itu aku yang tertarik, aku kan ngikutin Instagram story-nya Mbak Nana terus tuh, yang waktu itu Mbak Nana bahas Niang leluhur baru kayak mendapat suatu, bukan pencerahan tapi ilmu baru setelah Mbak Nana dari Bali tentang Niang itu, mungkin bisa di-sharing di sini Mbak. Kalau masalah bicara leluhur siapapun itu gitu kan, itu kan harus kita hormati. Karena kenapa harus kita hormatin? Karena bagi aku tanpa leluhur tidak ada pernah cerita terjadinya Indonesia ini gitu kan. Tanah ini juga karena mereka. Terus ya sesuatu beliau-beliau ini memang harus dihormati menurut aku kayak gitu. Maka kenapa setiap kalau aku pelajari, kalau aku datangin suatu tempat yang benar-benar itu leluhur, itu kan benar-benar seperti mereka itu menghormati banget gitu. Seperti itu. Rasanya beda ya Mbak? Beda. Maksudnya gini, kan kadang ada makam, ada petilasan, terus ada tanah-tanah yang masih merekam memori di mana dulu leluhur kita itu ada perjalanan spiritual di situ. Itu kan pasti rasanya beda. Mbak Nana juga pasti bisa membedakan, oh ini tempat yang asli nih kayak yang tadi kan, oh ternyata yang tempat terakhir ini nih yang aku cari kayak gitu. Nah setelah dapet tempatnya itu, apa sih yang dirasain sama Mbak Nana? Maksudnya plongkah atau ada rasa yang berbeda dari tempat itu? Rasanya plong sih, plong banget. Karena kan terkadang kan kalau aku ini bukan tipe yang suka baca, bukan Mbak Intananya aja suka lupa, nggak ingat gitu kan. Paling males baca aku orangnya, jadi aku cuma bisa dengar satu sini, dengar sini, baru aku bisa combine gitu kan. Jadi selama perjalanan ke Bali itu aku mencari sesuatu yang menurut aku masih ganjil. Gitu. Dan sepertinya belum selesai. Belum. Dan akan balik lagi buat menuntaskan yang belum selesai. Semoga tuntas ya Mbak. Maksudnya kalau nggak tuntas kan balik lagi ke situ. Karena kan biasanya perjalanan napak tilas itu memang gitu Mbak. Maksudnya enggak pasti sekali jalan terus selesai dapet. Kan nggak segampang itu ya. Terus kan kayak nih yang aku kan baru tahu, aku pernah ke Bali tapi waktu itu masih SMP Mbak. Jadi kegiatan study tour sekolah itu kan ke Bali, dan itu posisinya
masih yang aku belum bisa Merespon. belum bisa manage banget kemampuan aku ini gitu kan. Jadi waktu di Bali itu ketemunya yang kepala terbang itu, yang ininya entah itu apa namanya, yang kepala terbang yang menyeramkan itu. Jadi aku pertama kali ke Bali shock lihat yang kayak gitu gitu kan. Nah itu Mbak Nana waktu di Bali sempat ngelihat yang lain selain leluhur nggak? Sebenarnya banyak, cuman memang lagi hoki kali ya. Jadi kalau misalkan ini aku cerita di mana, di Pura Prapat Nunggal yang terakhir. Aku ini kan sebenarnya orangnya pede aja kalau mau jalan lurus gitu, karena kan jalanan itu dari bambu gitu loh, tinggal kita tek 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 gitu. Jadi tiba-tiba udah sampai tengah berhenti. Berapa tuh? Takut. Saya langsung takut tiba-tiba. Karena pas bertabrakan itu sama sosok yang kayak besar-besar, terus agak bau-baunya tuh bau-bau nggak enak gitu. Bau amis. Iya, bau-bau anyir gitu. Oh iya. Terus ditambah lagi penunggu-penunggu yang nggak tahu dan nggak jelas dari mana, karena posisinya itu kan hutan bakau tengah, hampir kayak laut itu di tengah. Campur pastinya gitu, campur di situ. Dan hutan gunung itu kan campur. Dan memang posisinya di Pura Prapat Nunggal itu karena udah ke laut ke tengah, memang posisinya marah, kesal, semua campur aduk di situ. Jadi mungkin kalau nggak bisa ngontrol udah ini kali. Jadi memang emosi di situ hantem banget di situ kan, sampai mau difotoin aja, mau ngambil gambar atau apaan sih ini dong pegangin dulu, udah ribet sendiri gitu. Tapi kalau di tempat lain enggak, pas di situlah gitu. Tapi setelah sembayang di tempatnya Ibu Ratu, terus baru ke tempatnya Pelinggihnya Niang, baru itu agak tenang. Pelinggih Niang itu apa tuh Mbak? Jadi Pelinggih itu yang menurut cerita dari Jero Mangku di situ juga, bahwa di situ memang Niang ingin dibuatkan tempat di situ. Jadi kayak mereka tuh dapat bisikan. Jadi orang dulu tuh dapat bisikan bahwa ini tempatku loh, tempat pertamaku. Gitu. Jadi kayak bisa dibilang petilasan pertama. Petilasan pertama. Oh, dibikin di situ itu requestnya. Jadi ya itu tempat pertamanya dia gitu. Kalau yang lain mungkin itu tempat persinggahannya dia. Oh gitu. Jadi ada perjalanan itu titik pertamanya gitu ya. Dan juga aku ke distrik, aku jadi ingat pesan leluhur yang bukan di Bali Mbak, ini dari Alas Purwo. Mbak Nana udah pernah kesana belum? Lewat pun enggak, cuman numpang di Banyuwangi. Di Alas Purwo, masih deket itu Alas Purwo sama Banyuwangi kan. Nah itu ada leluhur di sana. Mereka, karena mereka banyak, itu aku sempat dapat pesan sama mereka kalau leluhur yang di Alas Purwo itu sedih. Gitu. Karena aku nyebrang duluan. Karena nyebrang duluan, nggak urut ya, suka dikomplain gitu ya. Terus leluhur itu, mereka itu bilang kalau kita ini dulu melakukan perjalanan spiritual ini sampai nangis getih, kalau orang Jawa bilang nangis getih, tahu nggak? Enggak. Sampai nangis darah gitu. Itu perumpamaan ya, ibaratnya bagaimana perjuangan leluhur dulu, lelakunya secara spiritual maupun fisiknya itu tuh sebegitu beratnya kayak gitu. Terus mereka menyayangkan kalau kenapa orang-orang zaman sekarang itu mudah menyerah gitu, mudah menyerah, terus enggak bisa sama kayak kita dulu melakukan perjalanan spiritual yang memang harus nangis darah itu tadi. Dan mereka juga berpesan gini, kita itu sampai geleng kepala loh ngelihat manusia zaman sekarang itu sukanya malah justru narik-narik pusaka gitu. Pusaka kan ada banyak, bukan hanya keris ya, tapi sebetulnya pusaka itu kalau berdasarkan leluhur yang di Alas Purwo itu bilang pusaka itu bahkan sama tanah pun ditolak gitu. Aslinya buangan kayak gitu, bisa dibilang yang buangan. Sudah tidak terpakai. Iya, dan bahkan biasanya pusaka itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Leluhur di Bali ini apakah memberikan pesan yang sama, serupa, atau ada pesan lain nih Mbak?
Beliau ini menyampaikan, leluhur yang ada di Bali, sesepuh yang ada di Bali menyampaikan, aku hanya ingin dihormati. Selalu ingat terhadap siapa yang sebenarnya semua hampir sama gitu. Bahwa aku hanya ingin dihormati, lakukanlah semua itu dengan ketulusan hati, tidak bercampur tangan dengan apapun gitu. Dan beliau pun juga berpesan bahwa apapun itu semuanya kembali lagi terhadap Maha Pencipta dan Semesta. Dan biasanya leluhur dimanapun itu juga mengingatkan kita yang masih hidup, masih menjalani ini, itu biasanya mengingatkan sama kalau kamu difitnah, kalau kamu disakitin, sesakit apapun balaslah dengan kasih. Itu nggak sih Mbak? Sama nggak sih? Kayak gitu juga. Nah yang di apa? Yang di Bali itu aku penasaran sama yang itu tuh Mbak, Niang. Niang itu apakah dia menunjuk ke satu sosok saja ataukah itu hanya sebutan buat banyak leluhur di Bali? Jadi kalau misalnya Betari Niang Lestari ya, atau apa namanya, itu memang Ratu Niang Sakti. Tapi ini yang aku dapat dari semua tempat ya. Kalau Betari Ida siapa itu katanya yang lebih tuanya atau apa gitu. Jadi memang kalau Ratu Niang Sakti itu memang satu itu. Terus yang aku dapat lagi itu tentang beliau, tentang Ratu Niang Sakti, aku nanya ke Pedande, itu bahwa masih ada turunan dari kalau kita tarik lagi ke belakang masih ada turunan dari Majapahit. Oh gitu. Itu gimana ceritanya, sempat di-share nggak? Maksudnya Majapahit dengan Niang? Jadi kalau menurut cerita bahwa sempat itu waktu itu Majapahit itu lari kan, kabur, terus ada beberapa yang ke Bali. Nah, yang generasi lamanya itu, aku nyebutnya generasi lamanya itu, beliau-beliau itu memang dari Majapahit dan akhirnya nanti berbentuk kerajaan-kerajaan. Jadi masih ada sangkut pautnya. Oke. Aku tuh dapat ini Mbak, jadi aku teringat sama kata-kata yang pernah aku dapat kalau Mataram itu tersebar ke seluruh Nusantara, nggak hanya di Pulau Jawa. Dan nantinya kamu akan menapaki satu persatu tempat yang memang ada kaitannya. Dan itu mungkin relate nggak sih sama yang Mbak Nana? Kok biasanya kan ke Jogja, seringnya ke Jogja, kenapa ini panggilannya di seberang gitu kan? Relate nggak sih sama itu? Relate sih. Iya kan? Kayak nanti ke seberang, terus kayaknya kalau belum tuntas kayaknya masih di situ, balik lagi situ, balik lagi gitu. Nah ini Jogja belum ada panggilan. Belum, tapi kayak ada sesuatu yang mengganjal yang bikin Mbak Nana kayaknya, Mbak Nana mungkin belum tahu 100% kenapanya, tapi rasa-rasanya ada yang mengganjal yang harus ke Bali lagi, walaupun ada tempat yang lain yang menunggu ya kan. Terus kalau leluhur dimanapun, ya di Bali ya di Jawa gitu, itu dari pandangan Mbak Nana, mungkin nggak sih leluhur ini akan selalu ada di diri seseorang, mungkin selalu ada mendampingi seseorang, ataukah leluhur itu akan dikasih ke suatu media, itu mungkin nggak, atau leluhur punya jawaban sendiri? Kalau leluhur itu pastinya dia akan mendampingi siapa yang ingin ia dampingi, pasti itu. Dan kalau untuk di dalam media, pasti kalau yang aku tahu itu harus ada suatu ritual tertentu untuk tempat tersebut harus dibersihkan dulu, disucikan dulu, dan benar-benar ya layaknya kita mau menempati rumah itu kan harus dibersihkan dulu gitu. Karena yang selama ini mungkin aku tahu cuman ini tempat ini gitu.
Tapi ternyata ketika aku di Bali. Bali itu bahwa aku sempat nanya, boleh nggak sih leluhur itu dimasukin ke dalam suatu media? Aku pengen nih bawa pulang gitu kan. Iya kayak gitu. Terus dengan ya selalu aku komunikasikan dengan jero mangku yang ada di sana biar aku takut nggak salah ya. Itu mereka bilang ini harus diupacarakan terlebih dahulu. Jadi harus ada bantennya, pejatinya, terus ada canangnya atau apapun itu, pokoknya kayak buat tempat buat dia buat diupacarakan gitu. Artinya nggak sembarangan ya yang Heeh. orang datang ke suatu tempat terus aku pengen dong bawa pulang. Maksudnya aku pengen dong ada leluhur yang jadi Ikut. pendamping kayak gitu kan nggak bisa Nggak ya bisa. artinya. Karena leluhur itu kan nggak buat main-main Iya. bisa dibilang gitu, dan mereka pun punya cara sendiri untuk memilih siapa yang akan didampingin gitu kan Mbak. Dan juga sebelum kita ketemu ini aku pernah ngomong kan ke Mbak Nana kalau kok aku dapat vision tentang suatu tempat, ingat nggak Mbak? Aku sempat ngomong kayak gitu yang mirip-mirip, yang itu loh yang kayak sekarang itu awal mula akan ditemukannya peninggalan yang dari tumpukan batu bata tuh. Nah itu tuh aku cerita ke Mbak Nana dan mirip kan Mbak. Nah, Mbak Nana mungkin bisa di-share dapatnya kayak gimana. Jadi tuh pas ngumpul-ngumpul lah gitu kan, memang aku disuruhnya ke tempat di mana adanya perang Bubat. Awalnya gitu, jadi aku disuruh sama si Obo itu kan untuk ke sana gitu. Cuman masih bingung Mojokerto itu mana gitu kan taunya candi apa sih? Yang di Mojokerto itu yang baru ditemukan atau yang udah lama? Oh, Nah, aku kan taunya itu doang. Terus udah kayak gitu ini petunjuk kok setengah-setengah gitu. Akhirnya aku cuman dapat gambaran bahwa di situ banyak kayak sawah, tebu, pokoknya bener-bener kayak tertutup banget. Dan di situ tuh kayak sebenarnya ada kayak kolam gini gitu. Cuma itu yang aku gambarin gitu kan. Nah, udah mentok nggak ada gambar apa-apa lagi. Nah, suatu ketika dapatlah DM dari temen aku. Nah, lu ke Mojokerto aja nih, katanya gitu kan. Bokap gue arkeolog. Coba lu ke Mojokerto. Ini ada nih deket pohon tebu, lu jalan dikit aja, nanti ada tuh banyak ini, dijelasin lah semua. Aku bilang, kok sama ya gitu. Kok dari orang lain. Ternyata aku berpikir bahwa bukan hanya bisikan aja kalau beliau itu menyampaikan ke kita, tapi bisa menjadi dengan panjang perantara tangan dari orang lain iya. gitu. Itu Mbak Nana artinya bukan ngelihat secara visual, tapi tiba-tiba suara kah? Tiba-tiba suara terus kegambar dikit. Kegambar, Udah gitu aja. Jadi itu masih yang belum jelas itu tebu kah atau tanaman yang lain itu enggak? Jadi tebu, sawah, itu aja. Tinggi tanaman Tinggi. gitu. Nah, ya itu mirip banget Mbak, karena kalau aku itu lewat mimpi, tapi aku bilangnya bukan mimpi. Kalau mimpi itu kan bunga tidur ya, tapi ini aku nandain kalau sesuatu yang datang di saat alam bawah sadar tapi detail jelas gitu. Nah itu tuh aku jalan tapi aku narik suami aku, tapi suami aku tuh diem gitu loh, nggak ngomong apapun. Aku tarik, aku gandeng, itu datang ke kayak ilalang tinggi Mbak. Itu kan aku nggak tahu itu ilalang atau apa, tapi tumbuhan tinggi yang nutupin kayak gundukan-gundukan gitu. Terus ada suara bahwa ini awal akan ditemukannya semakin banyak lagi petilasan yang serupa kayak gini. Nah itu aku jalan, itu kebuka Mbak, kebuka, dan itu tatanan batu bata. Tatanan batu bata, dan itu kesana itu banyak lagi ada kayak gitu, dan kamu akan nantinya akan diarahkan ke tempat satu persatu ini gitu. Itu gambar sih. dapat kan? Iya, kayak Mbak Nana tadi cerita tentang Bali, aku ke gambar visualnya. Itu kayak
panggilan juga nggak sih, clue juga bahwa kedepannya tuh akan begini loh, akan terjadi seperti ini. Dapat visual apa tuh Mbak dari aku cerita? Kegambar suasananya ya. Di gambar suasananya ke sesuatunya apa bingung. Jadi suasananya itu jelas detail kayak gitu. Dan balik lagi ke Bali, jadi kita kesana kemari Karena masih ada satu-satu sambungan. nyambung ke sini dan aku tadi juga sebenarnya nggak heran ya kenapa diarahkan ke Bali, karena ternyata dari leluhur Mataram pun pernah berujar bahwa kita ini tuh bukan hanya di Pulau Jawa, tapi kita tersebar ke Nusantara. Dan karena mungkin ini ya Mbak, mungkin leluhur itu nggak mau ada sesuatu yang kurang tepat, jadi mereka memilih perantara-perantara untuk meluruskan, kayak mengungkap gitu nggak sih Mbak? Bahwa ini tuh sebenarnya salah loh, ini yang harus dibenerin. Kalau Diluruskan. misalnya masih kurang pas di kita, pasti ada lagi. Kamu harus balik lagi loh ke sini. Ini masih ada yang kurang, biasanya gitu. Iya kan, sama kan kayak gitu. Dan juga Bali itu kan kemarin berapa hari tuh Mbak? Seminggu ya? Harusnya sih 4 hari ya Kemarin? iya, tapi nggak tahu Nambah. betah. Nggak mau Jadi pulang seminggu. kayaknya. Nah itu ada pesan bukan hanya dari leluhur, tapi ini lebih ke dari Pulau Balinya itu sendiri, itu memberikan pesan atau kesan apa ke Mbak Nana sendiri? Kalau dari Pulau Balinya sendiri memang kayak akan budayanya, Pasti. terus memang kental banget sama tadi seperti bilang bahwa Jogja punya kekentalan itu kejawennya. Kalau Bali tuh dengan khas-khasnya sendiri, mau itu pokoknya ritual-ritual agamanya tuh memang khas banget gitu. Dan memang ya balik lagi tentang sejarahnya di sana, terus budayanya, tradisinya itu yang ngena banget gitu. Makanya buat aku adalah kayak tempat ini kok betah gitu di situ. Cuman ya tempat tinggalnya di sini kan harus balik lagi. Iya, iya. Tapi itu bukan pertama kali ke Bali kah? Enggak kan? Enggak. Tapi ada sesuatu yang berbeda di kunjungan yang kemarin gitu kan. Terus mungkin Mbak Nana bisa kasih apa ya, pandangan ke sahabat Jurnal Intan kalau mengenai pandangan kita sebagai cucu itu ke leluhur itu harusnya kayak gimana sih gitu. Yang pertama pasti kalau untuk dari pandangan menurut pengalaman aku dan menurut aku sendiri, bahwa leluhur itu harus dihormati. Kita harus mengenal dulu siapa diri kita, baru kita mengenal leluhur kita. Terus kita belajar bagaimana mengetahui pesan-pesan semesta yang disampaikan mungkin dari siapapun, atau hati kecil kita tergerak untuk melakukan itu, baik buruknya seperti itu. Karena pastinya leluhur itu tidak pernah yang namanya menasehatkan kepada kita atau menegur kita dengan cara mereka yang tidak baik. Iya. Pasti selalu baik. Selalu dalam kebaikan. Dan juga mungkin aku tambahin, semua itu akan sampai ke wadah yang tepat ya Mbak. Jadi nggak bisa sesuatu itu dipaksakan. Selalu sesuai dengan porsinya, dapatnya apa, dan leluhur itu juga nggak selalu menemui kan Mbak, walaupun tempat-tempat suci kayak gitu kan nggak selalu menemui gitu. Jadi mungkin list yang udah banyak itu Mbak Nana, siap nggak siap itu harus dijalani. Ya? Harus siap, tapi saya tergantung partner saya juga. Gitu. Siap enggak? Kesiapan secara keseluruhan ya. Habis ini mau kemana nih Mbak? Rencana ada panggilan lagi ke Bali. Ke Bali, menuntaskan PR yang belum selesai. Dan bagi aku ke Bali ini agak aneh sih. Maksudnya aneh gimana tuh? Oh iya, jadi baru pulang kan kemarin, terus tiba-tiba dapat undangan dari salah satu hotel bahwa aku harus mempromosikan di sana gitu. Itu aku kaget sih. Baru pulang deh kemarin.
Udah dipanggil lagi panggil balik. lagi. Ternyata ya itu balik lagi tadi aku bilang bahwa cara leluhur memanggil kita itu pasti dengan berbagai macam cara. Iya. Gitu. Tinggal kitanya apa enggak. Gitu. Dan tapi Mbak bukan ngeh apa enggak sebenarnya, tapi kayak yang menerima atau enggak. Menerima atau enggak ya. Ya kan kadang orang kan udah dapet sebenarnya tapi kadang reject sendiri gitu. Tapi kalau kemauan mereka para leluhur itu pasti akan mengarahkan untuk ke sana dengan berbagai cara. Caranya. Jadi besok berarti sharing di Jurnal Intan akan ada banyak versinya nih Mbak. Banyak. Kayaknya nanti perlu ada tambahan satu lagi yang Oh iya siap, dijadwalkan ya. Jadi untuk menapak tilas itu memang nggak mudah, jadi harus ada suatu rasa ikhlas dan mengikuti kemana arah kita dituntun dan gitu nggak ya. bisa dipaksakan. Ya. Harus sabar. Harus sabar menunggu waktu yang tepat. Oke, semoga Mbak Nana sehat selalu dan siap untuk menapaki selanjutnya mau kemana gitu ya. Makasih loh Mbak Nana. Sama-sama. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa untuk memberi masukan yang positif karena sesuatu yang positif itu berasal dari hati dan pikiran yang positif. Terima kasih. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.